Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kita berharap semoga dengan puasa yang sebulan penuh kita lakukan menjadikan kita menjadi umat beliau yang pantas mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari berbuka besar untuk kita yang menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan saat berbuka, yang ini bisa diartikan pada hari ini. Hari ini adalah hari berbuka, dan yang kedua kalinya adalah kebahagiaan saat orang yang berpuasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak pada maghrib kemarin sampai sesaat menjelang kita sholat, kita kumandangkan takbir, tahlil, tahmid. Ini adalah sebuah syariat yang disiarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa dan bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjadikan syariat bagi kita untuk selalu bertakbir dari ba'da maghrib kemarin sampai sesaat menjelang kita sholat Idul Fitri tadi. Allah menyeru umat Islam agar mengagungkannya ketika telah menyempurnakan bilangan puasa. Hal itu semata-mata sebagai bentuk syukur atas petunjuk yang diberikan Allah kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada pagi ini, insya Allah kami di sini akan menyampaikan tentang makna takbir, tahlil, dan tahmid yang sering kita kumandangkan dari pada maghrib sampai pagi tadi. Yang pertama adalah takbir, ucapan Allahu Akbar, sebuah ucapan yang sudah dikenal semua orang, tidak hanya orang muslim saja. Allahu Akbar adalah bermakna Allah Maha Besar, kebesaran Allah yang mustahil kita bayangkan dalam benak dan pikiran kita. Sebesar apapun pengagungan kita kepada Allah, Allah berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar tadi, pada hakikatnya itu adalah sebuah pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar karena Allah adalah zat yang abadi, zat yang tiada awal dan tiada akhir. Adapun semua makhluknya diciptakan dalam batasan waktu, ada awal dan ada akhirnya. Ada proses awal keberadaannya dan akan berakhir dengan kepunahannya. Ada kelahiran dan ada kematian. Tetapi Allah wal awal wal akhir, Dia Maha Besar karena keberadaannya merupakan sumber terpancarnya semua makhluk. Dia yang merupakan sumber semua makhluk yang pantas disebut sebagai wajibul wujud. Wujudnya harus ada, sedangkan makhluk adalah mungkinul wujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar karena Allah yang menciptakan semesta, yang mengatur dan memeliharanya dari kehancuran sampai batas waktu yang telah ditentukan, ila ajalin musamma, yakni hari kiamat. Pengakuan kita akan kebesaran Allah bermakna hanyalah Allah yang Maha Besar, yang kuat, yang kaya, dan yang segala melebihi dari
segala makhluk yang ada di dunia ini. Maka dari itu, dengan takbir Allahu Akbar adalah pengakuan bahwasanya diri kita adalah lemah, bahwasanya kita adalah makhluk yang tidak mampu, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita kuat, kalaupun kita kaya, itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Seharusnya dengan takbir yang kita ucapkan, hal itu bisa menghilangkan kesombongan kita, ketakaburan kita kepada Allah dan juga kepada makhluk. Dengan takbir Allahu Akbar seharusnya bisa menjadikan kita takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, marilah kebesaran Allah menjadikan kita takut untuk melaksanakan kemaksiatan. Jadi bagi jamaah yang na'udzubillahi min dzalik, Ramadan kemarin ada yang tidak puasa, segera beristighfar sebelum murka Allah jatuh di dunia ini. Kalaupun kalian semua yang bermaksiat merasa aman, ketahuilah kelak di akhirat orang yang bermaksiat akan disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang kedua adalah kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ini adalah kalimat utama. Hanya dengan kalimat itulah seseorang yang awalnya musyrik bisa menjadi mukmin. Dan hanya dengan kalimat itulah kelak orang yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah akan dirahmati masuk ke dalam jannahnya. Sebagaimana hadis riwayat dari Al-Bazzar dan Ahmad bin Hanbal dari Mu'adz bin Jabal. Miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Bahwasanya kunci surga itu adalah ikrar syahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini adalah fondasi utama dalam ajaran Islam. Semua wajib tahu maknanya dan lumrahnya semua muslim yang berakal sehat memang harus begitu. Kalau Anda tanya kepada setiap muslim yang paling awam sekalipun, bahkan kepada non-muslim, semua akan tahu bahwa kalimat tauhid itu maknanya adalah peniadaan, penafian ketuhanan dari selain Allah, sehingga penyembahan terhadap selain Allah dianggap kufur, dianggap musyrik. Tapi tampaknya ada juga sebagian di antara kita yang menganggap bahwa makna la ilaha illallah bermakna tiada yang disembah kecuali Allah. Jadi apa saja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang tersebut menyembah Allah. Na'udzubillahi min dzalik, dengan pikiran seperti itu. Dalam sejarah manusia dikenal banyak sekali sesembahan, mulai dari sosok manusia seperti Namrud dan Fir'aun. Elemen-elemen alam seperti api, batu, pohon, gunung, atau benda-benda langit seperti matahari dan bintang, hingga makhluk yang gaib seperti jin atau roh. Kalau mengikuti ucapan orang yang jahil tadi, apakah sama orang yang menyembah Namrud, menyembah Fir'aun, batu, gunung, roh, bintang, matahari itu sama dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana terjemahan kalimat tauhid itu yang benar dan sederhana? Jamaah rahimakumullah, seorang waliullah yang kitabnya diajarkan sebagai materi standar di Indonesia, yakni Safinatun Najah, menjelaskan bahwa kalimat tauhid tersebut maknanya adalah tiada yang disembah dengan berlandaskan kebenaran dalam realita ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, selain Allah memang banyak yang disembah manusia, tapi semua itu tidak berlandaskan dengan kebenaran, tapi kekafiran dan kesyirikan. Yang layak disembah dan benar untuk disembah hanyalah Allah. Allah adalah sang Khalik, selain Allah adalah makhluk. Penyembahan terhadap makhluk dari sudut manapun, dari perspektif ilmu manapun, entah itu dari ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu apapun namanya, adalah kesesatan.
sehingga tidak bisa dianggap sebagai penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, marilah kita rawat hidayah ini. Kita tumbuh suburkan la ilaha illallah, ketauhidan kita dalam diri kita. Janganlah sampai kalimat ini hilang saat kita menghadap kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita bersihkan kesyirikan yang masih ada dalam hati, dalam pikiran dan perbuatan kita. Kesyirikan sekecil apapun yang mengotori hati kita, marilah kita bersihkan. Terlebih syirik akbar, karena dosa syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalimat tahmid. Dalam kumanda yang kita ucapkan, yakni walillahil hamd, yang sering sehari-hari kita lafalkan dengan alhamdulillah. Segala bentuk pujian adalah hanya dan untuk Allah semata. Hamdun atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada yang memuji. Jadi kita memuji seseorang karena kebaikannya, meskipun orang tersebut tidak memberikan kepada kita. Maka disinilah bedanya antara hamdalah atau pujian dengan syukur. Karena syukur pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang dipuji atau zat yang dipuji paling tidak harus mempunyai 3 syarat, yakni indah dan baik, dan yang kedua adalah dilakukan dengan sadar, dan yang ketiga tidak terpaksa atau terpaksa. Pada kata alhamdulillah, segala puji milik Allah dan bagi Allah. Huruf lam yakni lillah yang menyertai kata Allah mengandung makna pengkhususan baginya. Ini berarti bahwa segala pujian hanya wajar dipersembahkan kepada Allah. Dia dipuji karena Dia menciptakan segala sesuatu dan segala yang diciptakannya dengan baik serta dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatannya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kita mengucapkan segala puji hanya bagi Allah semata. Jika kita memuji seseorang karena kekayaannya, maka yang terlebih dahulu harus dipuji adalah Allah yang menganugerahkan kepadanya kekayaan. Juga hamdalah kita ucapkan karena kita bisa melewati bulan Ramadan 1 bulan penuh, kita diberi kesabaran untuk melaksanakan syariat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang ulama Mesir kontemporer, Mutawalli Asy-Sya'rawi, menulis tentang makna hamdalah. Hamdalah adalah merupakan salah satu segi rahmat Allah, bahwa Allah mengajar manusia untuk memujinya, untuk memuji Allah dengan kata yang sangat sederhana. Tidak jarang manusia mempersiapkan berjam-jam lamanya untuk membuat pujian kepada makhluk dan dengan panjang lebar menyampaikannya. Tetapi apa yang diajarkan Allah kepada kita sungguh sangat singkat dan sederhana. Hendaknya kita menyadari bahwa memuji manusia dengan berlebihan
dapat menimbulkan rasa angkuh, kemunafikan, serta menambah kedurhakaan bagi yang durhaka. Karena itu hendaklah kita mengurangi pujian kepada manusia, karena terhadap Allah pun kita hanya diajarkan mengucapkan dua kata, yakni Alhamdulillah. Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh berbahagia kita diajarkan oleh Allah dengan bentuk penghormatan pujian tersebut. Karena kalau tidak, maka alangkah sulitnya memuji Allah, pujian yang sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Di sisi lain, patut ditambahkan bahwa pujian yang diajarkan di sini dikemukakan dalam bentuk persona ketiga, dalam bentuk dhamir ketiga, orang ketiga, seakan-akan yang dipuji tidak berada di hadapan yang memuji. Ini pun merupakan suatu pelajaran bagi kita agar pujian hendaknya tidak disampaikan langsung di hadapan yang dipuji, karena bisa menjadikan sebuah bentuk kesombongan atau kedurhakaan. Selain itu, jamaah rahimakumullah, kalau pada lahirnya ada perbuatan atau ketetapan Allah yang mungkin oleh kacamata manusia dinilai kurang baik, seperti misalnya musibah, ujian, cobaan, maka harus disadari bahwa penilaian tersebut adalah akibat keterbatasan manusia dalam menentukan tolak ukur. Pasti ada sesuatu yang luput dari jangkauan pandangan sehingga penilaiannya menjadi demikian. Karena tidak ada suatu kebaikan, karena hanya kebaikanlah yang keluar dari zat yang maha baik. Allah maha baik. Segala bentuk yang keluar dari zat yang maha baik itu adalah kebaikan bagi umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah jamaah rahimakumullah sedikit makna kalimat takbir, tahlil, dan tahmid yang semoga selalu menghiasi lisan kita bersama kalimat-kalimat thayyibah yang lain, dan semoga kita semakin dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan kebaikan, sehingga pesan-pesan dan bekas kebaikan Ramadan selalu beserta dengan kita. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbumin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur perso buat jamaah sholat id endah berdoa. Infak terkumpul 11.506.500 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin.